Jadi sebelum kita membaca fasal lagi, saya minta kepada yang pertama yaitu Tengku Qori yang alhamdulillah ini tarikan daripada guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Beliau memang saya lihat beberapa kali di FVV TikToknya itu sudah tobat, tapi kan kita lagi bingung ini AI yang ngomong apa dia yang ngomong kan begitu. Alhamdulillah hari ini beliau datang ke Nurul Mustafa. Alhamdulillah ini adalah gerakan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Mari kita dengarkan sepatah atau dua patah apa yang dia dapat dari sana disampaikan di sini. Beliau tadi bilang sama saya, Habib saya sudah talak 3 sama Imanuddin. Tapi intinya tetap kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan berikan kesempatan kepada Tengku Qori walaupun sepatah dua patah kata, soalnya di sini banyak kiai, banyak habaib. Saya pengen sedikit beliau apa yang berikan keberkahan buat kita. Karena orang kalau sudah dapat hidayah insya Allah dapat berkah juga insya Allah, amin. Dipanggil oleh Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Kepada Tengku Qori dari Aceh atau sekarang tinggal di Bekasi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina iklili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf dan Al-Habib Hashim Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf dan habaib-habaib lain, wabil khusus semua saja di sini, wabil khusus Habib Alwi ya, Al-Attas, ini sahibul balad Bekasi insyaallah, dan yang lainnya, kiai-kiai yang lain, Kiai Ainul Yakin mata Allah fi kulli hayati. Saya nggak bisa sebutkan nama masing-masing karena maklumlah saya belum paham nama-nama di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kita fatihahkan hadiah pahala Fatihah kita kepada sahibul makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Mudah-mudahan beliau min ahli firdausi a'la, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah yang semoga min ahlil jannah semua, amin. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu ya.
Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini bener nggak nih orang ini, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran, jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang enggak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun, ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya, tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari di luar Ba'alawi, jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis Imad, betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis Imad sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi, dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini kurafat. Kalau sudah mereka bilang kurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, sumarudzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi, akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama,
berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu 4 itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis IMAT, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Allah Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh. Tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam. Itu prinsip. Betul. Habib Ali tahu saya bukan hari ini. Dulu kami sudah pernah mujalasah. Ya. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang antum dapatkan dari informasi saya terdahulu ibarat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi bukan mau menyamakan saya dengan Imam Ibn Khattab, tetapi hanya bicara sejarah. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah balikkan hatinya untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semoga aku adalah golongan hamba Allah yang tadinya saya menjadi penentang. Semoga-moga Allah tarik ini supaya menjadi jazam, qat'iyan, menjadi hamba Allah yang benar-benar menentang kebatilan kaum Imadiyah. Kaum Imadiyah Ad-Dajjaliyah Al-Kadhibah. Ahlan wa sahlan ya Habibana Mahdi, insyaallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gimana? Selamat datang ya Habibana Mahdi. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi keberkahan kehadirannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Terakhir, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Benar As-Saqaf kan? Ya. Jadi saya di tahun awal merantau dari Aceh kemari pernah singgah di Bukit Duri. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman As-Saqaf, terus Habib Alwi, saya pernah bermuwajahah sama beliau zaman dulu. Makanya coba perhatikan narasi saya, nggak pernah menyentuh keluarga Bukit Duri, karena memang apapun ceritanya saya pernah mendengar nasihat-nasihat beliau. Kebetulan saya dengar kabar Habib Hasan ini, beliau juga pernah berada di sana, dan subhanallah beliau diangkat oleh Allah derajahnya, dan akhirnya Allah panggil beliau di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau bertempat di surga Firdausul A'la bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin sampaikan mohon maaf lahir dan batin bagi semua para muhibbin dan bagi para habaib atas kehendak Allah terhadap saya yang menusuk-nusuk kalian punya hati. Ya, mudah-mudahan antum semua senantiasa legowo dengan semua karakter saya. Inilah cara Allah untuk memviralkan nasab Alwi ini, sehingga kemudian akan menjadi nasab yang enggak pernah akan lagi digugat, sehingga antum semua akan melihat mana muhibbin asli dan mana muhibbin yang palsu. Ya, berarti dulu-dulu yang sekarang menjadi mukimat ini, yang ngaku-ngaku muhibbin, ya itulah muhibbin palsu. Mana-mana? Oh, janganlah begitu. Itulah muhibbin palsu. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Syukron katsiran. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah antum memaklumi segala perihal yang pernah saya lakukan terdahulu? Tolong dijawab. Belum semua. Sekali lagi yang semangat. Memaklumi atau tidak? Alhamdulillah. Ya Habibana, apakah antum semua ridho atas hal-hal yang saya pernah buat dahulu? Mohon diridhokan, mohon dibawakan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah ente sekarang juga begitu. Ya, terima kasih. Insyaallah semua habaib redha insyaallah kalau antum. Allahumma shalli alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Namun sebelum saya turun, saya ingin bacakan satu fadilah salawat kepada Rasulullah SAW atas rasa syukur saya dipertemukan dengan antum semua. Bolehkah?
لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة شفي ذنب مختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya teman-teman semua? Khususnya teman-teman yang pemula yang mau atau ingin belajar caranya mengedit sebuah foto maupun video. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin kembali lagi memberikan tutorial cara mengedit sebuah video, teman-teman ya. Nah, di sini saya terus-terusan mengatakan bahwa tutorial yang ada di video ini adalah tutorial untuk teman-teman yang masih pemula, teman-teman ya, yang ingin belajar caranya mengedit mengedit sebuah foto maupun video yang ada di channel ini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara menambahkan efek transisi pada sebuah video agar video tersebut terlihat indah, terlihat menarik dan terlihat bagus hasilnya. Jadi ketika sebuah video itu ada efek transisinya, ketika kita menggabungkan sebuah video dengan video yang lainnya itu harus lebih bagus, itu ada efek transisi, teman-teman ya, agar perpindahan video dari video satu ke satunya itu lebih mulus dan lebih terlihat indah dilihat, teman-teman. Nah, baik teman-teman semua, seperti apa videonya? Tentunya video tutorial ini sangat mudah untuk dipelajari dan diikuti oleh teman-teman yang masih pemula ya. Baik teman-teman, mari langsung saja kita ke videonya. Nah, baik teman-teman semua, sebentar. Baik teman-teman, sebentar ya. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dari awal, itu pasti sudah tahu atau sudah menginstal aplikasinya ya. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, yang belum memiliki aplikasi KineMasternya, silahkan unduh di Play Store, teman-teman ya. Di situ ada, tinggal teman-teman unduh dan otomatis terinstall. Nah, kita buka aplikasi KineMaster, teman-teman. Nah, lalu kita klik yang ada di logo plus ini. Nah, di sini ada rasio 16:9, ada 9:16, 1:1. Di sini yang sering kita gunakan adalah rasio 16:9. Nah, ini teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik media
ya di sini ada media teman-teman ya. Nah, kita klik. Nah, sebentar teman-teman ya, kita pilih cari video yang ingin kita edit. Nah, di sini saya menggunakan video saya sendiri teman-teman ya, seperti ini. Nah, seperti ini videonya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Dan teman-teman bebas mau menggunakan video apa saja. Teman-teman bebas. Ini hanya contoh agar teman-teman bisa mudah memahaminya. Nah, di sini kan hanya satu video. Nah, anggap saja ini saya akan potong dengan beberapa bagian. Potong, terus dipotong menjadi 3 bagian teman-teman ya, 3 video. Nah, anggap saja ini video yang berbeda. Nah, anggap saja teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sebentar teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, bagaimana sih caranya ini kan? Nah, agar video ini bisa ada efek transisinya teman-teman ya. Sebentar ini kepanjangan teman-teman ya. Saya undo dulu. Nah, mungkin pendek-pendek saja lah. Kan hanya contoh. Nah, cara teman-teman tinggal kita klik yang di tengah ini teman-teman. Ini ada di tengah ini. Nah, kita pilih jadi saja transisi, kan banyak nih. Ada travel and activity, misalkan contoh nih. Kita oke saja. Kita coba tes seperti apa dia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini biasa saja teman-teman. Kita cari lagi. Yang biasa saya gunakan yang seperti ini teman-teman ya. Yang klasik ini teman-teman. Nah, ini sering saya gunakan teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu lebih bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin memilih yang lain juga tidak apa-apa, seperti ini kan. 3D ini. Nah, seperti ini misalkan teman-teman. Contoh. Nah, ini sebenarnya bebas teman-teman ya, sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, kita coba lagi tes. Nah, maka akan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini coba. Di sini banyak efeknya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bisa juga kita tambahkan yang apa, misalkan yang ini bebas ya teman-teman ya, sesuai dengan selera teman masing-masing ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi perpindahan video itu tidak langsung seperti ada variasinya teman-teman ya. Jadi tidak langsung pindah, namun ada variasinya, itu ada efeknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan banyak lagi teman-teman. Misalkan teman-teman ubah yang seperti ini misalkan. Apa dia? Coba kita lihat. Oh, keren teman-teman ya. Mana lagi? Ini apa ini? Coba tes. Wih, kayak slide teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan potongan video, itu lebih bagus menggunakan efek transisi teman-teman ya. Nah, agar terlihat indah ya ketika kita melihat videonya gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah teman-teman. Sangat mudah dan bisa teman-teman ikuti ya seperti ini ya. Jadi seandainya teman-teman tidak memiliki efek transisi seperti ini, teman-teman bisa download aja di sini, didapatkan lainnya. Nah, di sini juga banyak efek-efeknya. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Nih. Nah, sini banyak sudah disediakan, tinggal teman-teman unduh. Nah, berhubung saya sudah memiliki, saya tidak lagi perlu untuk mendownloadnya. Nah, jadi sesimpel ini, semudah ini buat teman-teman yang masih pemula, hanya menggunakan aplikasi KineMaster teman-teman ya, yang sangat simpel, mudah untuk diikuti. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini.
Nah, baik, teman-teman semua, bagaimana? Apakah, teman-teman, paham? Jika teman-teman masih masih bingung ya, ya diulang-ulang saja video ini, dan kalau saya sih yakin teman-teman, pasti hanya melihatnya sekali atau 2 kali bisa dengan cepat untuk memahaminya teman-teman ya. Karena apa? Karena memang tutorial ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih pemula dengan cara yang, mudah teman-teman ya, yang gampang untuk diikuti dan dipahami oleh teman-teman yang masih, sangat pemula yang ingin belajar caranya mengedit sebuah foto maupun video yang ada di channel ini teman-teman ya. Jadi memang, tutorial ini memang benar-benar untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi kalau yang teman-teman yang sudah pro ya, yang sudah ahli ya dalam mengedit ya, eee, tidak perlu lagi menonton video ini ya. Karena, berkali-kali saya katakan bahwa video ini khusus untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang ingin belajar caranya, mengedit sebuah, foto maupun, video teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, ya mudah-mudahan, video yang singkat ini, video yang simpel dan sederhana ini bisa, memberikan manfaat untuk teman-teman pemula dan memberikan pengetahuan untuk teman-teman yang masih pemula dalam dunia atau dalam hal mengedit. Karena apa teman-teman? Sekarang ini, apa ya, mengedit itu dunia mengedit sebuah foto maupun video itu, zaman sekarang ini kalau bagi saya itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting. Karena apa? Karena, dengan kita mempelajari cara mengedit, cara editing, cara mengedit itu bisa apa ya, bisa membuat kita, bisa apa ya, memiliki, kreativitas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita jago dalam hal mengedit itu bisa menjadi sebuah job teman-teman ya. Ya seperti contohnya kalau kita ada acara, seperti acara nikahan, kita merekam, memvideokan, lalu kita edit menjadi sangat indah, itu ya bisa menjadi sebuah nilai untuk kita teman-teman ya. Nah makanya kalau bagi saya itu, dunia mengedit ini memang sangat penting di zaman, sekarang ini teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang masih pemula ini, mudah-mudahan saja, di apa ya, pada channel ini dalam belajar caranya mengedit sebuah foto maupun video, ya bisa dengan sangat mudah untuk memahaminya dan mempelajari teman-teman ya. Jadi, ya mungkin cukup, sampai di sini teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan saya, dalam menyampaikan kepada teman-teman, karena apa ya, saya masih belajar, dalam, memberikan, memberikan penyampaian dalam berbicara itu saya masih belajar teman-teman ya. Jadi masih belum lancar. Ya maklumlah saya juga masih, pemula teman-teman ya, dan hanya ingin, berbagi ilmu dan pengetahuan apa yang saya ketahui untuk teman-teman, sesama pemula. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport, channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa, bermanfaat. Baik, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini dan mensupport, channel ini, dan insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.